Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, ini tafsir juz 30 atau juz al-amma, tafsir juz 30 atau juz amma. Dan pembahasan kita al-bahthu wasala ila safhah 16, telah sampai ke halaman 16, ya. Benar. Ya, saya tidak bawa kitabnya, jadi pakai yang PDF-nya saja. Ya, kopiannya itu dari sini juga. Baik. Qabla an wasila hadha at-tafsir fi safhah 16, uridu ini anil muraja'ah fima bahathna qabla hadha. Sebelum kita lanjut, anak ingin murajaah dikit sebelum kita lanjut. Ya, apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yakni sebagian dari yang sudah kita jelaskan. Di antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala, amma yatasaalun. Amma hudzifatil alif lil istifham hunaka. Limadha? Man yujib? Hudzifatil alif amma yakni an wa ma istifham. Limadha hudzifatil alif? Indama udghimat, ya, nun au an harfu jar wa ma istifham. Paham? Kenapa ma istifham yang harusnya ada alifnya kok hilang ketika dia gabung dengan an? Kan gitu. Udah kita jelaskan kan? Nah, limadha hudzifatil alif? Hudzifatil alif lil istifham indama udghimat harfu jar, udghima harfu jar, ya, bima istifham. Kenapa? Kenapa ma-nya hilang? Harusnya kan amma, ya, kan gitu ya. An sama ma, huruf an harfu jar dengan ma istifham. Kenapa hilang ma-nya? Alifnya maksudnya. Jadi amma yata, itu baca pendek kan? Amma yatasaalun, bukan amma yatas. Padahal aslinya an sama ma istifham. Kenapa dibuang alifnya? Ayo, ya, lidukhuli harfi jar alaihi, karena masuknya huruf jar. Jadi ma istifham kalau kemasukan huruf jar an, min, fi, ma-nya itu jadi hilang alifnya. Fima kuntum, ya, amma, mimma. Nah, itu ada beberapa ayat disebutkan di sana. Apa alasannya? Nanti kan sedikit antum bisa jawab ketika ada yang tanya kenapa ini amma-nya dari apa? Ya, an sama ma. Loh, mana ma kok hilang alifnya? Ya, karena kemasukan huruf jar. Nah, itu jawabannya. Yatasaalun, tasaal, fi'il tasaal. Ma makna fi'il tasaal? Satu, yakni yas'alu ba'duhum ala ba'd. Sebagian tanya sebagian yang lain. Itu makna fi'ilnya dulu. Apa makna kedua? Tasa'ala, tahadatsa, muhadasah, ngobrol saja. Ya, jadi tasa'ala itu bisa makna apa? Ngobrol, berbincang. Nah, itu dia. Ya, amma yatasaalun.
Jadi tentang apa mereka kok ngobrol? Apa? Begitu. Tentang apa mereka kalau saling bertanya satu dan yang lainnya. Kemudian di dalamnya ada dhamir wawul jamaah fi mahalli raf'in, ya, wawul jamaah, yatasaalun. Ada banyak di sana mereka. Siapa mereka ini? An-nas, ya, tafsirul awal an-nas, tsani al-musyrikun. Masyaallah, ahlu tafsir. Ya, thumma 'anin naba'il 'adzim. An-naba, ma tafsirun naba? Al-khabar. Makna lughatan naba khabar. Lakin al-makna al-maksud huna an-naba, naba'il 'adzim, apa yang dimaksud? Al-Qur'an. Thumma nubuwwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salis al-ba'tsu ba'dal maut. Ya, jadi biar lengket ilmunya ya. Di murojaah insyaallah bisa ingat lagi antum apa yang kita bahas. Ya. Alladzi hum fihi ya mukhtalifun. Ya. Apa ikhtilaf mereka di sini? Yang mereka perselisihkan apa? Anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Hum fihi yakni fin naba'il 'adzim mukhtalifun. Apa yang mereka perselisihkan? Al-Qur'an itu mereka perselisihkan. Kemudian apa? Al-ba'ats, yaumul ba'ats. Ya. Al-ba'ats mereka perselisihkan. Di mana orang-orang musyrikun juga terbagi, orang kafirun, kufar terbagi di dalam memahami al-ba'ats. Apa bagian pertama? Orang musyrikun, orang kufar, yakhtalifuna fil ba'ats. Ya, ini jumhur Nasara mengatakan apa? Iya, bahwasanya al-ma'ad, pengembalian di sini adalah ma'adur ruhani. Yang dikembalikan hanyalah ruh. Akan tetapi jasmani tidak, al-ma'adu jasmani tidak. Ya, ini jumhur Nasara. Tapi sebagian yang lain ada yang mensyakkan, ya, yang benar-benar ragu-ragu dengan kebangkitan itu sendiri, bahkan benar-benar mengingkari, memastikan ya bahwasanya itu tidak akan terjadi sama sekali, itu hanyalah perputaran waktu. Itu pembagian orang-orang kufar terhadap al-ba'ats. Taib. Nastamir. Alhamdulillah. Taib. Soal, pertanyaan kembali ya, karena di antara thariqah yang beliau berikan di dalam kitab At-Tashil ini adalah soal wal jawab. Ma faidatu tikrari fi qoulihi ta'ala summa kalla saya'lamun. Ya, sampai sini ya. Ini belum ya, belum dibaca. Oh ya, baik. Apa faidah pengulangan tikrar? Apa faidah pengulangan tikrar? Itu dari fiil karrara, yukarriru. Ya, takriron, takriratan, takraron, tikraron. Nah, itu dia kalau antum belajar tafsir. Karrara yukarriru takriron takriratan takraron tikraron mukarrirun mukarrarun. Baik, apa faedah pengulangan pada firman Allah Ta'ala summa kalla saya'lamun? Itu diulangi 2 kali. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Itu kan ada pengulangan. Apa faedahnya? Jawab kata beliau, faidatuhu at-ta'kidu ala wuku'ihi. Ya, ini takkid, muakkad. Tahu muakkad? Pernah dengar kalimat muakkad? Nah, dari akkada yu'akkidu, ya, takkid, muakkid, muakkad. Anta muakkid? Boleh enggak berkata demikian? Boleh. Akhi, anta muakkid? Kamu yakin itu maksudnya. Ya. Muakkad berarti apa? Yang dikuatkan. Takkid, bahwasanya faidah dari pengulangan firman Allah tabaraka wa taala pada kalimat summa kalla saya'lamun, faidahnya apa? At-ta'kidu ala wuku'ihi. Ya, ini memastikan atas kejadiannya tersebut. Benar-benar mereka akan melihat. Ya'lamun, mereka akan mengetahui dan melihat dan menyaksikan semenjak mereka meninggal dunia, seperti yang kita sebutkan. Ketika dicabut nyawa mereka, kemudian mereka akan menyaksikan dan melihat, mengetahui apa yang selama ini mereka perselisihkan, apa yang selama ini mereka ingkari, itu akan benar-benar
wuku', benar-benar terjadi. Jadi takkid, diulangi tujuannya apa? Untuk at-ta'kidu ala wuku'ihi. Dan yang kedua kata beliau, wa i'lamuhum biwuku'ihi. I'lam itu i'lan, maksudnya untuk memberitahukan, menginformasikan, mengumumkan kepada mereka bahwa benar-benar wuku' itu akan terlaksana, terjadi. Apa yang mereka ingkar, yang mereka perselisihkan, yang mereka perbincangkan, itu akan benar-benar terjadi. Jadi di sini beliau menyebutkan dua faedah dari pengulangan kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Apa dua faedahnya? Ya, ini penguat. Tujuannya untuk menguatkan atas kejadian itu. Yang kedua, untuk menginformasikan kepada mereka dengan kejadian tersebut. Jelas? Wadih? Ya. Wa minal ulama'i man qala, di antara para ulama ada yang berkata kalla saya'lamun ay al-kuffaru saya'lamuna akibata takdzibihim. Di antara ulama ada yang berkata bahwa makna kalla saya'lamun, apa maknanya? Ai itu harfu tafsir namanya. Nanti antum banyak sih dapati ai apa nih ai? Bukan ai orang Indonesia, ai gitu ya. Tapi ai ini bisa juga jadi huruf nida ya. Seperti ya Muhammad, ya akhi, ai akhi. Boleh enggak? Boleh. Ya, ai. Nah, gitu ya. Jadi orang Arab mengikuti Indonesia, nah gitu ya. Kita gitu kan? Sini ai. Ai itu huruf nida juga dalam bahasa Arab. Makanya ayyuhal muslimun tanpa ya-nya. Ayyuhal muslimun, muslimun. Ya. Akhi. Bisa itu ya. Itu huruf nida ini. Kalau antum bahasa Arab manggil bisa pakai ai. Tapi ai yang dalam ini maksudnya adalah harfu tafsir. Ya, yufassiru mufradan bi mufradin, jumlatan bi jumlatin. Dia menafsirkan mufrad dengan mufrad, jumlah dengan jumlah. Misalnya ada sebuah jumlah itu misalnya ada beberapa kalimat tersusun, ismiyah atau fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan perlu ditafsirkan. Biasanya ditafsirkan dengan jumlah lagi. Seperti ini, kalla saya'lamun, ini kan jumlah. Maka ditafsirkan dalam bentuk jumlah juga. Al-kuffaru saya'lamuna akibata takdzibihim. Bahwasanya maksudnya apa? Orang-orang kafir saya'lamuna. Kita sudah jelaskan juga apa fungsi dari sa. Ya, dari kata ya'lam. Ya'lam itu kan alima ya'lamu. Ya, sa. Alima ya'lamu. Sayakunu. Ya, saya'lamu. Sa itu namanya harfu taswif lil istiqbal, untuk menunjukkan nanti, mustaqbal nanti. Itu huruf sa itu. Ya. Tapi maksudnya apa? Orang-orang kafir nanti akan mengetahui akibat takdzib, kedustaan mereka. Itu maksudnya. Takdzib, kadzdzaba yukadzibu takdziban. Ya, akibah ya hukuman, akibat. Jadi mereka nanti akan mengetahui akibat dari kedustaan mereka. Itu maksudnya kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Nanti mereka akan tahu akibat dari kedustaan mereka akan mengetahuinya. Nah, ini dia maknanya dari kalla saya'lamun. Ditahdid ya, kita sudah jelaskan sedikit. Kata kalla itu apa? Ya, harful jawab li rad'i wal zajri, tujuannya at-tahdid, untuk sebuah intimidasi atau ancaman. Kalla saya'lamun. Ini maksudnya al-kuffar saya'lamuna akibata takdzibihim. Namun pengulangan summa kalla saya'lamun ini maksudnya sebagian para ulama mentafsirkan demikian ya. Wa minal ulama, wa min situ kan min tab'idiyah, sebagian dari para ulama. Sebagian dari para ulama ada yang berkata pengulangan itu ya tujuannya apa? Kalimat yang pertama kalla saya'lamun maksudnya untuk orang kufar. Ya, summa kalla saya'lamun ya, kedua itu maksudnya untuk orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Summa kalla saya'lamun, kata mereka al-mu'minuna saya'lamuna jazaa'a tasdiqihim. Sementara orang-orang beriman mereka akan mengetahui juga nanti. Orang-orang yang beriman semasa di dunia mereka juga saya'lamuna,
Tapi apa? Saya'lamuna jazaa'a tasdiqihim. Adapun orang beriman yang mereka ketahui bukan akibah takdzib, tapi apa? Jazaa'a tasdiq. Karena al-mu'min yusaddiq al-khabar. Yusaddiqun nabiyya, ya, yusaddiqullah, membenarkan Allah, membenarkan khabar, membenarkan nabi, dan membenarkan apa yang turun dari Allah tabaraka wa taala. Inilah orang-orang beriman. Jadi jaza, mereka akan melihat balasan dari pembenaran mereka, karena mereka membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tafsiran sebagian ulama tentang adanya kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Wa minal ulama man qala, di antara para ulama juga ada yang berkata, wa yuhtamalu ayyurida bil awwal saya'lamuna wuqu'al hasyr wal hisab wa tsani sayu'ayinuna al adzaba id syahaduhu. Memungkinkan juga, ya, maksud dari kalimat yang awal yang pertama, yakni kalla saya'lamun. Maksudnya apa? Saya'lamuna wuqu'al hasyr wal hisab. Mereka nanti akan mengetahui tentang kejadian hasyr. Ini di mahsyar, dikumpulkan. Ya. Hasyr ini mahsyar, tempat dikumpulkan manusia, bahkan hewan-hewan pun dikumpulkan. Ya. Terutama hewan-hewan buas, hewan mutawahhish. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wah, masyaallah, ya. Hewan mutawahhish sekalipun enggak lewat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan buas, kenapa mereka dikumpulkan? Khusus ini hewan buas, wuhush, mutawahhish. Sudah belajar itu ya di tokoh Arabiah, ada kan mutawahhish, hewan mutawahhish. Ya, wa idzal wuhush husyirat. Jika hewan-hewan buas, kenapa khusus hewan buas? Karena mereka telah memangsa, ya, kemudian berbuat, ya, zalim kepada sesama hewan dengan memangsanya, merobek-robeknya, menerkamnya. Nah, ini saja dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala dan diadili, sehingga kambing yang pernah nanduk kambing yang lain akan dikumpulkan oleh Allah, diadili. Lalu binatang saja, ya, ditegakkan hisab, hasyr untuk mereka. Lalu bagaimana manusia? Nah, itu dia. Ya, jadi mereka akan mengetahui wuqu'al hasyr, wuqu'al hisab. Mereka akan mengetahui bagaimana wuqu'al hisab. Hisab ini hari di mana semua dihitung. Enggak ada yang terlewat sedikit pun, semua dihitung. Itu makna kalla saya'lamun. Wasani, makna yang kedua, sayu'ayinunal azab. Ayana yu'ayinu, yakni melihat dengan mata kepala. Jadi nanti mereka akan mengetahui, kalimat yang pertama kalla saya'lamun, maksudnya mereka nanti akan mengetahui, ya, tentang hasyr, tentang dikumpulkannya manusia atau semuanya dan dikumpulkan dan dihisapnya mereka. Summa kalla saya'lamun, artinya kemudian mereka akan tahu dan melihat dengan mata kepala sendiri azab. Ya, ini khusus untuk orang-orang kafir. Mereka akan melihat azab itu. Ya, seperti firman Allah tabaraka wa taala, banyak ya ayat-ayat yang disebutkan di sana, yaraunal azab, ra'awul azab, ya gitu ya. Itu mereka, orang-orang kafir nanti akan melihat azab itu, barulah mereka tercengang. Atau seperti dalam surah Al-Baqarah itu ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azab. Masyaallah. Ya. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Dan ada kisahnya lagi, berlepas diri, ya, ittabarra'a minal ladzina tubi'u, ya, ittabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab ittaqatta'at bihimul asbab. Jadi nanti terjadi perdebatan di antara mereka. Orang-orang yang dahulunya yang mereka sembah selain Allah, yang mereka harapkan bantuannya di yaumil akhir, mereka sendiri berlepas tabarra', enggak, kok minta tolong sama saya? Idh yarawnal azab, ketika mereka melihat azab, mereka panggil selain Allah yang pernah mereka sembah. Tolong kami, tolong, ini azab di depan, ini azab di depan. Ya, apa kata mereka? Ittabarra alladzina tubi'u, yang diikuti, yang diittibai, tabarra', enggak. Kami enggak bisa juga nolong kalian.
Ya, ketika apa? Wara'ul azab, ketika terlihat azab. Wa taqatta'at bihumul asbab, yakni asbabul khalas. Sebab-sebab untuk terbebas dari azab terputus waktu itu. Kenapa? Orang yang mereka sembah selama di dunia juga telah berlepas diri, urus diri sendiri. Sana. Nah, gitu ya. Saya saja nggak tahu mau kemana ini. Nauzubillah. Ya, jadi mereka akan mengetahui. Ya, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lam, yakni saya'lamun sayu'ayinunal adab idsyahaduhu. Mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri, di depan mereka sudah azab yang siap melahap mereka, yang siap menghabisi mereka ketika mereka menyaksikan azab itu. Jadi ini dia para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, makna yakni pengulangan tikrar ya pada kalimat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Jadi kalau nanti anak antum, adik-adik antum, murid antum tanya, apa sih makna pengulangan di sini? Bisa jawab? Ya, apa makna pengulangan di sini? Takkid yang pertama, ya, ala wuqu'ihi. Yang kedua, iklan. Bisa kan? Iklam. Iklam itu ya iklan, mengumumkan. Ya, takkid. Jadi faedah tikrornya ada dua. Yang pertama apa? At-takkid. Ya. Yang kedua adalah al-i'lam. Ya. Takkid ala wuqu'ihi al-i'lam bi, ya. Tulisannya jelek. Jadi itu dihafal. Baik, ya, at-ta'kid ala wuqu'ihi al-i'lam bi wuqu'ihi. Jadi pengumuman ya dengan terjadinya dan penguat atas terjadinya. Taib ini di antara para ulama yang mentafsirkan makna kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya. Soal. Sudah jelas tadi ya. Di situ juga beliau memaparkan ada dua dari sebagian para ulama menjelaskan kalau yang pendapat yang pertama kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Ya, kalla saya'lamun mereka mentafsirkan maknanya yang pertama ini adalah untuk orang kufar. Summa kalla saya'lamun ini untuk orang mukmin yang akan melihat balasan tentang tasdiknya mereka. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ya saya'lamun ya ini mereka akan mengetahui wuku hasyr dan wuku al-hisab. Kemudian yang sani sayu'ayinuna, jadi mereka akan melihat azab tadi. Sayu'ayinuna al-azab. Baik, soalun. Pertanyaan lagi. Mal muradu bil azwaj? Ya, nancakil ilal ayatil ukhra. Kita berpindah kepada ayat yang lain. Mal muradu itu ya dari aroda juga, yuridu, ya. Muradu. Dari isim maf'ul. Mal muradu bil azwaji fi qoulihi ta'ala wa khalaqnakum azwaja. Apakah yang dimaksud dengan azwaj pada firman Allah tabaraka wa ta'ala surah An-Naba ayat 8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian azwaj, yakni berpasang-pasangan. Maka beliau langsung jawabnya qala ba'du ahlil ilmi, berkata sebagian ahlul ilmi, annal murada biqaulihi ta'ala, innal murada biqaulihi ta'ala, sesungguhnya yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala azwajan ini dia harfu tafsir tadi, zukranan. Ini namanya apa? Di sini yufassiru mufrodan bi mufrodin, menafsirkan mufrod dengan mufrod. Apa mufrod dengan mufrod? Ya sebatas kalimat kata, ya kalimat itu. Menafsirkan kata dengan kata. Azwajan ditafsirkan dengan ya kata lagi, kata jamak dengan jamak. Kalau tadi kan kalimat dengan kalimat.
Apa makna azwajan? Zukranan wa inasan. Zukranan maksudnya zakar. Jamak dari apa? Zakar, laki-laki. Ya, inasan jamak dari unsa, perempuan. Jadi ini maksudnya. Sebagian ahli ilmi memaknai bahwa azwajan wa khalaqnakum azwajan, yakni zukranan wa inasan. Ya. Dari laki-laki atau perempuan, berpasang-pasangan maksudnya, zukranan wa inasan. Wa syahiduhu, dan syahidnya, syahid maksudnya dalil. Apa dalilnya? Kan gitu. Syahidnya apa? Minat tanzil. Dari tanzil. Apa ini tanzil? Al-Quran maksudnya. Dalilnya, syahidnya dari Al-Quran. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, ini syahidnya, ini dalil penguatnya bahwa makna azwajan di sini adalah pasangan lawan jenis, maksudnya bukan pasangan sesama jenis. Ya, bukan pasangan sesama jenis. Jadi yang dimaksud di sini azwajan adalah pasangan yang lawan jenis, bukan sesama jenis. Kalau sesama jenis haram. Enggak ada kan begitu ya? Enggak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan sesama jenis, tapi pasangan lawan jenis. Wa khalaqnakum azwajan, yakni zukranan wa inatsan. Ya, saksinya ataupun dalilnya yang lain dari Al-Qur'an, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum. Ada yang mengatakan annya ini an masdariyah. Ya, an masdariyah la amala lahu. Kenapa? Karena dakhala fi fi'lil madhi. Dan sebagian mengatakan an tafsiriyah. Ya, an ini adalah an tafsir. Karena pada dasarnya an masdariyah itu masuk ke fi'il mudhari. Nah, ini yang belajar nahwu sajalah. Ya. Taib. An. Di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakni Dia menciptakan bagi kalian dari jenis kalian, apa yang Allah ciptakan? Azwajan. Azwajan ini maf'ulnya. Ya, bahwasanya an khalaqallahu azwajan lakum min anfusikum. Nah, seakan-akan begitu. Bahwa Allah menciptakan azwaj. Menciptakan apa? Pasangan bagi kalian dari jenis kalian, maksudnya dari jenis manusia, bukan dari jenis jin. Bukan dari jenis hewan, tapi dari jenis kalian. Maksudnya dari jenis manusia. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa sakinah, sakan tahu sakan ya? Tahu sakan? Tempat tinggal tuh sakan, misalnya sakan santai sakan, ya sakan tulap. Maksudnya dia tempat di situ tenang, tinggal di situ. Itu sakan atau suknun atau sakanun. Ya, bisa dibilang suknun atau sakanun. Taib litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram ya di sisinya. Ilaiha, kembali ke mana? Azwaj, itu istri, gitu. Suami akan merasa tentram di sisi istri. Makanya ada istilah sakinah, ya, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Sakinah dari kata litaskunu ini, ya, sakinah, mawaddah dan warahmah, atau disingkat orang Indonesia bilangnya samaro, ya, sakinah, mawaddah, rahmah, samaro. Taib. Wa qauluhu ta'ala, dan dalilnya atau syahidnya firman Allah Ta'ala yang lainnya dalam surat An-Najm. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Ya, atof bayan namanya di sini atof, tapi untuk membayangkan enggak ada huruf atofnya. Allah tidak berfirman wa annahu khalaqaz zawjaini wadzakara wal unsa, enggak ada huruf wawunya. Ini biasa disebut dengan penyambung tapi untuk menjelaskan. Nah, itu atof bayan istilahnya. Dan sesungguhnya Dia telah menciptakan zaujain. Apa ini? Ya, pasangan. Jadi maksudnya azwaj di sini, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, bukan sesuka hati kita memasangkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi lebih rinci lagi Allah mengatakan dalam surah An-Najm, wa annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal untha. Artinya pasangan ini dengan lawan jenis. Zakar dan unsa, ya, zakar laki-laki dan perempuan yang dipasangkan, yang dinikahkan, ya, itu ya, supaya jangan terjadi syubhat sebagian nanti mungkin orang yang
ya terikut atau mempertuhankan hawa nafsu, bawa-bawa ayat. Nah ini kami ciptakan kalian pasang-pasangan, berarti nggak apa-apa memasangkan laki-laki sama laki-laki. Wow, tempeleng gue. Bukan, wa anna khalaqaz zawjaini dzakar wal untha. Itu dia yang ma'ruf ya. Baik, jelas? Nah, sehingga kata beliau, wa min ahlil ilmi, berikutnya di antara ahlul ilmi man qala, ada yang berkata inna makna azwajan asnafan, bahwa makna azwaj adalah asnaf, jenis-jenis. Kami menciptakan kalian berjenis-jenis. Wa khalaqnakum azwajan, maknanya apa? Asnafan. Apa asnaf? Sinfun. Ya ini jenis, anwa'un, berjenis-jenis. Kami menciptakan kalian berjenis-jenis. Ya, wal makna aidon, dan ada makna yang lainnya dari makna azwajan. Maksudnya apa berjenis-jenis ini? Minkumudz dzakar, di antara kalian ada yang laki-laki. Bukan laki-laki semua di muka bumi ini, enggak kan? Enggak. Di antara kalian ada yang laki-laki. Wa minkumul untha, di antara kalian ada yang perempuan. Wa minkum at-tawil, di antara laki-laki atau perempuan ada yang sinfunnya, sifatnya, ada yang sifat tubuhnya ada yang tawil. Tahu tawil? Tinggi, ya, atau bisa dimaknai panjang. Wa minkumul qasir, di antara kalian ada yang pendek, ada yang laki-laki tinggi, ada pendek, ya. Jadi berjenis-jenis. Asnaf. Sinfun maksudnya asnaf di sini berjenis-jenis. Perempuan juga ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itu dia. Wa minkumud damim, wa minkumul jamil. Di antara kalian ada yang elek, damim. Ya, wa minkumul jamil, di antara kalian ada yang ganteng, gitu ya. Seperti itu. Ya, itu harus kita akui. Ada yang memang tampan, ada yang ganteng, ada yang cantik, tapi ada yang tidak demikian, ada yang damim. Ya, yang masih tidak ganteng ataupun tidak cantik. Wa minkumul qawi, di antara kalian ada yang kuat. Ada tidak? Ada di antara kalian ada yang kuat. Ya. Wa minkumud dhaif, di antara kalian ada yang lemah. Nah, seperti itu. Asnaf maksudnya di sini berjenis-jenis. Azwaj asnaf. Wa minkumul ghani, wa minkumul fakir, di antara kalian ada yang kaya, ada yang miskin. Inilah hikmah perbedaan azwaj berpasang-pasangan. Jadi kaya dan miskin itu bagaikan suami dan istri. Kalau kita melihat, itu bagaikan suami dan istri. Yang kuat dengan hartanya membantu yang miskin, sebagaimana suami berusaha untuk membantu sang istri juga bantu suami, perpasangan. Ya, yang kuat membantu yang lemah. Yang tinggi tidak meremehkan yang pendek. Gitu ya. Yang pendek juga tidak mengolok yang tinggi. Yang ganteng juga tidak menjelekkan yang elek. Yang elek juga tidak mengatakan sombong orang ganteng dan seterusnya lah. Bagaikan pasangan. Wahakada, kata beliau, wahakada wallahu ta'ala a'lam. Wahakada ini gabungan ha, ka dan za. Ha itu harfu tanbih. Ha antum. Kalian. Nah, itu ya. Ha itu harfu tanbih. Huruf untuk mengingatkan. Ha ulai. Nah, biasanya ha itu bisa dipakai sendiri. Copot, ambil sendiri bisa. Ha sendiri. Ha antum, ha ente, ya, dan seterusnya. Ha. Ya, demikian juga ka ini harfu tasbih. Ka itu harfu tasbih, huruf yang tujuannya untuk menyerupakan. Misalnya anta ka'abika, anta ka'abika. Kamu seperti abahmu, abimu. Naam, la yumkin ana kajari. Ya, enggak mungkin saya seperti tetangga saya. Gitu ya. Ya, itu ka harfu tasbih. Ya, itu bisa antum terapkan dalam percakapan dengan ka, penggunaan ka. Ya. Atau biasanya ada yang sering mengatakan ka'annaka fahimun. Ka'annaka fahimun. Nah, itu ya. Apa artinya? Ya, kayaknya kamu sok paham kamu. Ka'annaka fahim. Ya, seakan-akan kau paham padahal tidak paham. Itu ya. Za itu ya isim isyarah, ya, dari isim isyarah za. Ya, biasanya dia gabungan ha za. Nah, itu ya. Tanbih dia, ngasih peringatan. Za itu. Nah, gitu dia. Za itu isim isyarah. Za. Ya. Baik. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
ya, jelas itu. Kemudian masuk lagi yang berikutnya, ya, tentang apa makna azwaj di sini. Kalian ditanya, mal muradu bil azwaj? Apa yang dimaksud dengan azwaj pada firman Allah, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian, ya, dalam keadaan hal, ya, azwajan ini hal dari maf'ul bih kum. Ada namanya hal. Hal itu menjelaskan kondisi. Wa khalaqnakum, kami ciptakan kalian dalam keadaan apa? Iya, ini namanya hal. Dalam keadaan azwaj. Mana sahibul halnya? Dhamir nasab muttasil fi mahalli nasbin kum. Itu khalaqna kum. Kum itu yang mau dijelaskan halnya, atau yang biasa disebut dengan sahibul hal. Hal tahu apa ya? Hal tahu, halun. Tahu apa arti halun? Halun, atau jamaknya sering disebut ahwal. Ya. Ahwalun, hal. Tahu hal ini? Keadaan. Kaifa haluka. Kaifa haluka. Sering enggak dengar gitu? Kaifa haluk? Ya, kaifa halukum, hal. Bagaimana keadaan kalian? Jadi dulu teman saya yang dari Bandung baru-baru masuk pondok belajar bahasa Arab. Kaifa haluk? Jangan dipanjangkan gitu ya. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Saking lembutnya, kaifa haluk? Jangan ya. Kaifa haluk? Hal, ahwal jamaknya. Ya. Ahwalul muslimin. Berarti apa? Keadaan-keadaan kaum muslimin. Ahwalul muslimin fi apa? New Zealand, masalah ya. Ahwalul muslimin atau ahwalu ba'dil muslimin fi ada Suriah, fi Irak, dan seterusnya. Itu bahasa Arabnya, ahwal. Keadaan-keadaan. Hal itu bentuk tunggalnya. Nah, hal itu juga dimasukkan ke dalam istilah nahwu. Ada namanya untuk menjelaskan keadaan. Keadaan si maf'ul, keadaan si fa'il itu dijelaskan. Ya, seperti ini. Wa khalaqnakum. Mana di sini pelakunya? Na itu na fa'ilnya. Kami telah menciptakan kum. Kum siapa? Gantian dari antum. Kami telah menciptakan kalian dalam keadaan apa? Ini hal namanya azwajan. Azwajan ini menjelaskan nanya atau kumnya? Kumnya. Itu dia ya. Buka-buka dikit lah apa nahwunya ya. Baik. Biar antum tertarik belajar nahwu habis ini nanti. Iya. Tapi jangan bubaran. Biasanya kalau kelas nahwu itu pertama Masya Allah ya. Lolos katanya, bukan lulus. Lolos semua. Jelas ya, itu makna azwaj, yakni asnaf, bisa bermakna asnaf atau azwaj di sini adalah zukronan wa inasan, laki-laki perempuan. Baik. Kemudian berikutnya kita berpindah pada penjelasan yang lain. Soalun, pertanyaan kembali. Ini hada soalun. Ya, ini soal. Mal muradu biqaunil laili libasan. Mal muradu biqaunil laili libasan. Ya. Apakah yang dimaksud dengan keadaan malam itu sebagai libas, sebagai pakaian? Ya. Apa yang dimaksud dengan mengkondisikan malam biqaunil lail, keadaan lail, kenapa dijadikan sebagai libas? Sebagai apa? Pakaian. Wa ma huwa wajhul imtinani bi ja'lil laili libasan. Demikian juga apa sisi karunia ataupun anugerah. Sisi anugerah, sisi pemberian. Imtinan itu pemberian, anugerah. Ya. Jadi apa sisi keutamaan dari pemberian Allah dengan bija'li, dengan menjadikan ja'ala yaj'alu ja'al, yaj'al, dengan menjadikan malam sebagai libas. Ya, apa sisi imtinannya, apa sisi karunianya, dari sisi mana kok ini dijadikan sebagai karunia bagi manusia? Dengan dijadikan malam sebagai apa? Sebagai libas, biqaunil lail libas atau bija'lil lail libasan. Ya, ada namanya di sini ya, masdar tapi berfungsi seperti fi'il, qaun, kana yakunu qaunan, ja'ala yaj'alu ja'lan. Masdar-masdar seperti ini
ini bisa difungsikan seperti fungsi fiilnya. Ya, seperti fungsi fiilnya. Sehingga nanti kalau ditanya kenapa libasan itu kok mansub? Ya, maka jawabnya apa? Apa? Man ya'rif? Fajar? Yusuf? Sebagai khobar kana, ya, sebagai khobar kana. Jadi bikaunil lail libasan, ya ini seakan-akan ya mal muradu bima kana lailu libasan. Nah, seakan-akan seperti itu. Kana lailu libasan. Taib. Jadi itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud dengan keadaan malam itu sebagai libas dan ya sebagai pakaian, dan apa sisi imtinan, sisi anugerah dengan dijadikannya malam itu sebagai pakaian? Jawabnya ya, wal muradu wallahu a'lam, kata beliau, yang dimaksud di sini wallahu a'lam, ja'alnahu lakum kal libasi fal-lailu yaghshan nasa bisawadihi wa dhulamihi kama yughatti thawbu labisahu. Jadi dalam ayat kan disebutkan ya ini apa? Lail sebagai apa? Libas. Ya, lail itu sebagai apa? Pakaian. Pakaian. Maka maksudnya gimana ini kok bisa malam dikatakan pakaian? Maka kata beliau sini maksudnya wallahu a'lam, ja'alnahu lakum kal libas. Kami telah menjadikan malam itu bagi kalian seperti apa? Kal libas, seperti pakaian. Jadi kami telah menjadikan malam itu seperti pakaian bagi kalian. Kenapa? Fal-lailu yaghshan nas bisawadihi wa zolamihi kama yughatti thawbu labisahu. Karena malam itu menutupi manusia. Dengan apa? Bisawadihi. Sawad itu aswad. Ya, sawadun. Itu istiqaq dari aswad juga. Ya, seperti bayadun. Aswad, pernah dengar aswad kan? Hajar aswad gitu ya. Aswad. Aswadu. Ya, sawadu. Ya. Abyad. Pernah dengar abyad? Lawannya aswad. Yang kulit abyad. Abyadu. Maka apa? Bayadun. Ilbasu, ada hadis Nabi, ilbasu min thiyabikumul bayad. Ya. Kenakanlah pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayit dengan kain putih. Bayad, Rasul menyebut bayad, ya. Abyad, bayadun, aswad, sawadun. Sawadul lail. Ya, tinggal antum tambah apa? Sawadul lail. Berarti apa? Dzolamul lail, kegelapan malam. Ya, bayadun nahar. Kecerahan siang, cerahnya siang. Bisa kan bahasa Arab kan? Masya Allah, antum bilang, bayadus sabah. Jangan bilang antum sekarang ini, wah, sawadus sabah. Berarti apa? Ghaim, berarti ada awan berarti. Mendung. Ya. Sawat itu hitam maksudnya, gelap. Nah, makanya di sini fal-lailu yaghsha. Yaghsha itu menutupi. Ya, yaghsha itu artinya apa? Menutupi. Fal-lail, kenapa disebut malam itu sebagai libas, sebagai pakaian? Karena malam itu yaghshan nas, menutupi manusia. Ketutup enggak manusia kalau datang malam? Ketutup. Ya. Jadi malam itu menutupi manusia dengan apa? Bisawadihi, dengan hitamnya, bidzolamihi, dengan ya kegelapannya. Zolam itu zulmatun, gelap. Zolam. Beda zolam sama zolam ya. Zolam aja ya, zolam. Zolamun sama, bedakan sama ini beda. Zolamun dengan zolamun. Kalau zolamun apa artinya? Gelap.
Ya, zolamul lail misalnya, kegelapan malam, pekat gitu ya, zolamul lail. Tapi kalau zolam ini artinya paling zolim, fa'al. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Nah, ini kata Allah. Wa ma ana bidzallam, kata Allah. Saya tidak menzolimi hamba-hambaku. Dzallam. Ya, jadi Allah menafikan dirinya, tidak pernah Allah menzolimi hamba. Jadi beda itu ya. Zolam tanpa ditasydid lamnya artinya apa? Gelap, pekat, zolam. Tapi kalau zolam artinya apa? Paling zalim, paling jahat, ya, zolam. Dan Allah tidak pernah buat zolim sama hambanya. Jelas ya? Itu supaya nanti jangan salah baca antum. Wah, masya Allah, zolamul lail, kejamnya malam, masya Allah. Lain lagi. Wah, kamu marah sama waktu, nggak boleh. Ya, marah sama ciptaan Allah, marah sama waktu tidak boleh. Ya, yasubud dahr. Kan ada hadisnya ya, tidak boleh mencela ya waktu, marah sama waktu. Aduh, cuaca ini jelek sekali gitu, marah sama cuacanya. Ini sama saja seperti mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya, jelas ya? Nah, jadi ini fal-lailu yaghshan nas bisawadihi wa dhalamihi kama yughatti thawbu labisahu. Ghatta yughatti, taghtiyah, ghatta, ghita, ini ghita ini. Ghita qarurah ini namanya. Ya, saya buka dulu. Nah, ghita. Bismillah. Ughatti namanya. Ini juga namanya ughatti qarurah bi ghitaiha. Ayo. Berarti apa? Yughatti saub, sebagaimana saub, tahu saub ya? Ini yughatti labisahu. Labis, tahu labis? Ya, labis itu artinya orang yang mengenakan pakaian, isim fa'ilnya. Labis, sebagaimana pakaian menutupi orang yang memakainya, ya atau tidak? Ketutup enggak aurat kita? Ketutup. Ya, ketutup. Nah, jadi maksudnya beliau ingin membawakan secara bahasa, kenapa malam dikatakan libas, ya, dikatakan pakaian, karena dia memang menutupi manusia. Ketutup waktu itu. Ya, pada waktu datangnya malam, sebagaimana pakaian ini yang bisa menutupi aurat kita. Ya, seperti itu. Ya, kama yughatti thawbu labisahu, sebagaimana pakaian itu bisa menutupi orang yang memakai baju itu sendiri. Wa dzalika kaqoulihi ta'ala, yang demikian itu seperti firman Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal laili idza yaghshaha. Ini tadi dibacakan ya, surah Asy-Syams. Wal laili idza yaghshaha, dan ya demi malam ketika dia menutupi siang. Ya, malam kalau datang sudah ketutup waktu itu. Wakila, ada yang berkata, al-muradu bil libas huna as-sakanu, wallahu taala alam. Ada yang mengatakan bahwasanya libas yang dimaksud di sini adalah sakan. Ya, maksudnya sebagai tempat tenang, sebagai tempat tentram, sebagai tempat sakinah malam. Maksudnya tempat waktu istirahat, waktu untuk ini. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, itu dia beberapa tafsiran tentang libas. Kenapa dikatakan lail itu seperti libas? Kenapa? Kenapa jawabnya? Kenapa malam itu dikatakan dalam ayat ini Allah mengatakan malam itu seperti libas, seperti pakaian? Ya, karena dia menutupi manusia. Ya, pada waktu malam itu datang, manusia itu ketutup. Ya, bisawadihi wa zulamihi, karena apa? Sawatnya mana? Ini karena hitamnya dan karena gelapnya manusia ketutup, sehingga membutuhkan lampu di malam hari, ya atau tidak? Iya, kalau tidak enggak kelihatan. Ini siapa ini? Ini Ibnu enggak ini ya? Nah, ini gitu ya. Ini siapa ini? Ya, jadi enggak jelas kalau begitu. Baik, ketutup. Wa wajhul imtinani wal in'ami fi ja'lil laili libasan, adapun sisi imtinan, sisi anugerah dan pemberian nikmat, in'am, dengan menjadikan malam sebagai pakaian, yakni satiron. Makna libasan di sini apa? Satiron yasturu anil uyun. Nah, kami jadikan malam itu sebagai libas. Maknanya apa? Satir, sutroh. Tahu sutroh? Nah, penghalang kan begitu ya? Penghalang
atau sitar. Tahu sitar? Yang di nafidah ya, yang menutupi jendela. Apa tujuannya antum naruh sitaroh misalnya? Antum punya jendela di rumah, kemudian antum taruh tirai. Kenapa? Nggak usah ditaruh kan udah, nggak habis juga uang beli sitar, beli korden. Kenapa antum taruh itu? Hah? Apa tujuannya? Untuk menghalangi cahaya? Apa? Untuk menutup pandangan orang dari luar. Karena biasanya orang dalam rumah membuka pakaian, perlihatkan auratnya. Jadi itu yang paling pentingnya, sitar itu adalah untuk menutup pandangan orang supaya tidak langsung masuk ke dalam. Ya, walaupun di sana ada faedah yang lainnya untuk mempercantik ruangan, untuk mencegah cahaya tidak terlalu banyak masuk, tapi yang paling penting mencegah pandangan orang yang di luar agar tidak langsung tembus ke dalam. Makanya kata beliau di sini, sisi imtinannya, anugerahnya, lail itu dijadikan sebagai libas, maksudnya apa? Satiron, sebagai sitar, sebagai penghalang, yasturu anil uyun. Yang bisa mencegah ataupun menutupi dari pandangan mata, sehingga mata tidak bisa langsung melihat ketika malam itu datang. Sebagaimana kalau siang secara bebas pandangan kita bisa mengarah kemanapun karena terang, kan gitu ya. Ketika malam maka dia dikatakan libas. Nah, ada yang mentafsirkan demikian. Anna man arada ibadata rabbih haitsu la yarahu ahadun minan nas falyakum minal lail yusolli fal lailu yasturuhu an uyunin nas. Nah, ini dia. Beliau menjelaskan lagi, karena sesungguhnya siapa yang ingin beribadah kepada Rabb-nya sementara dia tidak ingin seorang pun melihat dirinya sedang beribadah, dia tidak ingin ada seorang pun dari manusia melihat dia sedang beribadah. Dia ingin ibadah, dia ingin beribadah kepada Rabb-nya, tapi dia tidak ingin, dia ingin menyembunyikan ibadahnya, dia ingin menyembunyikan salatnya misalnya. Maka kata beliau, falyakum minal lail, maka silahkan dia salat di malam hari. Silahkan dia salat di malam hari, yusolli fal lailu yasturuhu an uyunin nas. Karena ketika dia salat di malam hari, maka malam itu akan menjadi sitar, akan menjadi satir, akan menjadi penghalang dari pandangan manusia, sehingga orang tidak ada yang melihat dia sementara dia sedang asik beribadah dengan Rabb-nya, berduaan dengan Rabb-nya. Nah, seperti itu, Jadi kalau siang kan kemungkinan sekali orang-orang melihat kita beribadah, sholat khususnya di masjid, ataupun di rumah, kelihatan oleh istri misalnya, kelihatan oleh anaknya atau kelihatan oleh keluarga yang lainnya. Itu kalau siang. Tapi kalau malam, keluarga sedang tidur, istri sedang tidur, anak sedang tidur, dan semua sedang tidur. Kemudian kita ingin beribadah, tapi tidak ada yang mengetahui satupun supaya ketutup, maka malam itu akan menutupi ibadah Anda. Ketika kita beribadah di malam hari, maka inilah sisi imtinannya, ini sisi anugerahnya. Sisi anugerah, kenapa lail itu dijadikan sebagai libas yang bisa menutupi seorang beribadah. Ketika dia ingin beribadah sendirian dengan tenang di waktu malam itu, maka dia akan bisa tenang beribadah. Taib, waman aroda haroban min aduwin, atau maknanya siapa saja yang ingin lari dari musuh. Haroban itu melarikan diri. Aduwin musuh. Siapa saja yang ingin lari dari musuh, au tabyitan li aduwin, ataupun ingin tabyit, ingin bermalam, maksudnya ini cerita masalah perang lah. Tabyit itu maksudnya mabit, ingin memalamkan dirinya supaya tidak tertangkap oleh musuh, tabyitan li aduwin, fal lailu yasluhu fihi dzalika, maka malam waktu yang tepat untuk itu, untuk bersembunyi dari musuh, untuk melarikan diri dari musuh supaya nggak ketahuan musuh, untuk bersembunyi. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh sebagian para penjahat, kan, bersembunyi di malam hari nggak ketahuan dia. Nah, itu diantara sisi imtinannya ataupun sisi anugerahnya dan pemberian nikmatnya. Kama qala ta'ala, dzalika kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa ala lutin najjaynahum bisahar, illa ala lutin najjaynahum bisahar. Ini dalam surat Qamar. Ini tentang keluarganya Lut. Najjaynahum, kami selamatkan mereka
di waktu malam terakhir, sahar. Sahar itu waktu sahur. Sahur itu kan malam yang terakhir. Ya, di mana keluarga-keluarganya Nabi Lut pada waktu itu karena sudah diinformasikan bahwa apa? Bahwa akan diturunkan azab, ya. Bumi tempat berpijaknya kaum Lut yang suka melakukan perbuatan apa? Liwat, perbuatan lutiyah, perbuatan liwat. Ini apa? Suka dengan sesama jenis, itu akan dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Taala melalui informasi yang ada kepada Nabi Lut pada waktu itu melalui malaikat. Maka keluarga Lut atau orang-orang yang beriman pada waktu itu bersama Nabi Lut itu keluar dari negeri itu pada waktu malam hari. Apa tujuannya? Supaya tidak ketahuan, supaya nggak ketahuan. Nah ini dia. Jadi malam itu, ini sisi imtinannya kata beliau, di mana seorang itu bisa lari pada waktu malam hari atau bisa bersembunyi dari kejahatan musuh ketika malam hari. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa man arada rohah wasatra ala nafsihi fihi fa fihi rohatu wasukunu wasatru ala nafsi. Ataupun siapa saja yang ingin istirahat, ingin nyantai, rohah, ingin santai, wasatr, kemudian tidak diketahui, ya, wasatra ala nafsihi, ingin istirahat dan ingin ketutup, ya, artinya dia ingin menutup atas dirinya, enggak diketahui pada waktu itu. Fa fihi rohah wasukun wasatr ala nafs, maka pada malam itu paling tepat ya untuk rohah, sukun, satr, untuk mendapatkan waktu yang tenang, istirahat, ya, satr ala nafs. Wa aidon, demikian juga maksudnya juga, aidon itu juga, ya, maf'ul mutlak. Wa aidon yandafi'u 'ani syakhsi bil lail adza ta'ib al-jasmani, adza ta'ibi al-jasmani wa adza intiqadatil bashari lahu wallahu a'lam. Dan bisa juga maknanya bahwa akan, ya, tersingkir dari seseorang pada waktu malam dengan sebab malam tadi, akan tersingkir dari seseorang apa itu? Adzat ta'ibil jasmani, kecapean, kelelahan yang ada pada jasmani seseorang itu akan hilang, akan tersingkirkan dengan datangnya malam, sehingga dia bagaikan libas, ya, dia bagaikan libas. Atau ada intiqadatil bashar. Intiqadatil bashar itu, ya, omelan manusia. Ada intiqadatil bashar, gangguan dari omelan manusia itu akan ketutup, ya, ketika masuk malam hari. Nah demikian. Ini diantara yang beliau sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, jelas itu ya. Itu makna dari apa tadi? Ya, waja'al laila libasa, ya, kami jadikan malam itu sebagai libas. Taib. Tadi jam berapa ini? Kok kayaknya masih pagi terus? Sudah 45 ya. Insyaallah. Cukup mungkin ya. Insyaallah cukup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di kalimat ataupun di tafsir yang berikutnya, yakni tentang, ya, wa banaina fawqakum sab'an shidada, ya, insyaallah di halaman 18. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Silakan, fadhil. Yakfi. Baik, alhamdulillah. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. As'alullaha ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa barakallahu lana fi bukurina hadha wa ja'ala hadhihi ar-raka'at wa sajadat wa salawat wa amal salihat wa ja'alaha fi mawazinil hasanat yaumal qiyamah. Allahumma amin. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.